Kali ini kita akan membahas tentang awan yang terjadi di Gunung Tanggamus. Kita tanyakan kepada para pakarnya. Di sini nanti ada teman-teman dari BMKG. Kita tanyakan ya. Pak Eko, bagaimana kejadian awan yang terjadi di Gunung Tanggamus yang ada di Lampung? Itu termasuk jenis awan apa, Pak? Oke. Awan yang teramati atau menjadi trending topik di Tanggamus itu merupakan awan lentikular. Jadi salah satu formasi awan yang tidak biasa yang terbentuk akibat kondisi lingkungan, terutama halangan atau obstacle yang menghambat pergerakan aliran udara. Sedangkan lentikular sendiri terbagi menjadi beberapa varian tergantung dari bentuk dari awan lentikular. Jika dia terbentuk satu lapis, dia disebut sebagai lentikular atau cap cloud atau awan topi. Biasanya terjadi menutupi di bagian puncak awan, puncak gunung. Nah, dalam kondisi tertentu dia bisa terbentuk beberapa lapis yang disebut yang dikenal dengan standing lentikular. Nah, jika terbentuk standing lentikular biasanya menandakan adanya turbulence ataupun pusaran angin secara horizontal, dan biasanya awan-awan lentikular merupakan awan yang dihindari oleh pilot atau penerbang, terutama untuk para pilot para layang, kemudian glider. Berarti berbahaya, Pak? Berbahaya untuk penerbangan ataupun untuk kegiatan aerosport itu berbahaya karena dia bisa mengakibatkan turbulence terhadap kapal. Kalau untuk Pak Tatangnya, Pak Tar, bagaimana tanggapannya tentang awan yang terjadi itu? Pak Tarjono dulu, Pak Tarjono. Iya, awan itu sebenarnya fenomena awan alam biasa seperti itu. Jadi tidak perlu masyarakat khawatir atau resah, tapi lebih kepada waspada kali ya, seperti yang tadi ya Pak Eko sebutkan, lebih cenderung ke masyarakat para layang atau glider tadi. Jadi untuk masyarakat umum biasa sebenarnya nggak ada masalah seperti itu. Jadi dampaknya tidak terlalu luas lah. Jadi tidak perlu panik ya, Pak? Betul. Tapi malah mendingan dinikmati seperti itu. Betul. Keindahannya. Itu kan keindahan alam, keindahan ciptaan yang Maha Kuasa. Kalau Pak Tatang, ada tanggapan lagi Pak Tatang? Nanya lele sama saya. Gimana Pak Tatang? Ada tambahan? Nggak ada. Oh, tidak ada. Oke, baik Bapak-bapak. Terima kasih Pak Eko, Pak Supir nggak ditanya. Pak Tarjono, Pak Tatang. Ini para sesepuh di dunia meteorologi. Kesannya tua banget. Seperti itu. Terima kasih Bapak-bapak. Setelah tadi Pak Eko, Pak Tarjono, Pak Tatang memberikan penjelasannya tentang awan lentikular, sekarang kita tanya kepada forecaster BMKG Serang. Namanya Mas Trian. Mas Trian ini dari Tegal. Gimana Mas? Ini Mas Trian. Kita santai aja ya? Iyalah, santai aja, ngapain serius-serius. Oke. Gimana tanggapannya tentang awan lentikular itu? Iya, sepengetahuan saya tentang awan lentikular itu sebenarnya fenomena alam. Ya mungkin di pelajaran SD adalah tentang awan topografi, biasanya seringnya disebut seperti itu. Jadi awan yang disebabkan karena topografi itu berbeda dengan pada umumnya, salah satunya dari gunung seperti itu. Jadi awan ini disebabkan karena topografi gunung dan jadi prosesnya itu ada angin yang didorong ke gunung sehingga angin itu akan naik ke atas dan membentuk topografi yang seperti menyelimuti ujungnya gunung seperti itu, atau yang bisa disebut dengan cap cloud gitu. Cap cloud, topi maksudnya. Topi yang menutupi gunung, jadi disebut dengan cap cloud. Nah, tergantung dari kekuatan angin, tergantung dari uap air yang terdorong ke gunung,
Nah itu bisa mempengaruhi bentuknya lentikular. Maksudnya Ada ini yang bentuk ada yang cup satu doang, satu lapisan, ada yang bentuknya double, ada yang seperti yang di Lampung itu, di gunung mana gitu? Tanggamus kemarin itu, yaitu uap airnya kuat dan anginnya juga diidentifikasi itu cukup kencang seperti itu. Tapi ya masyarakat ya, menurut saya terutama masyarakat bawah yang hidupnya di bawah bukan di langit ya. Kalau di langit itu burung gitu. Iya kan. dong. Nah, Maksudnya masyarakat sekitar masyarakat bagaimana? sekitar ya nikmatin aja, syukurin aja pemandangan yang Allah berikan kepada kita dan tidak usah panik. Kecuali ada masyarakat yang mau beraktivitas di atas atau mungkin naik pesawat lah, atau mungkin tadi ada olahraga yang keberadaannya itu di atas, yaitu sangat harus diperhatikan awan seperti itu. Pasti ya mereka udah paham lah, pilot-pilot pasti udah paham, oh ini ada awan lentikular, berarti ada turbulence, itu udah paham. Tapi kalau masyarakat di bawah, enjoy aja, foto-foto, selfie itu lebih bermanfaat seperti itu. Ada lagi Mas Trian? Nggak ada sih lah. Mas Heru pernah lihat itu di Lampung? Belum, baru kali ini. Kali ini. Oh ya, jadi kan itu terjadinya pagi hari. Iya. Itu pengaruh nggak? Atau ada waktu tertentu atau gimana? Kalau misalnya tentang waktunya itu tergantung dari lokasinya. Kalau di Lampung itu kan karena cenderung lebih dekat dengan laut. Di Tanggamus itu maksudnya Tanggamus itu di Lampung itu, jadi terjadinya itu biasanya di pagi hari. Dan itu juga tergantung dari kecepatan anginnya juga. Jadi enggak. Kecepatan angin, uap air tadi ya. Tapi range-nya ya pasti sama. Di Tanggamus itu kemungkinannya pagi seperti itu. Tapi kalau di Serang, terutama di Pandeglang juga sering juga terjadi, itu biasanya di siang hari. Karena jarak pantai sebagai sumber massa udara itu lebih jauh daripada di Tanggamus ya. Tanggamusnya lebih dekat seperti itu. Gitu aja Mas Heru. Oke. Terima kasih ya Mas Trian. Ya, mari. Saya mau jalan juga ya ini ya. Oh ya. Oke. Jadi begitu penjelasan tentang awan yang terjadi di Gunung Tanggamus, itu namanya awan lentikular. Jadi itu terjadi pagi hari dan itu nggak perlu ditakuti oleh masyarakat di sekitar. Itu hanya perlu diwaspadai oleh para penerbang pesawat dan lain-lain seperti itu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.